seandainya Naomi akhirnya tinggal di Moab dan meninggal, maka yang terjadi tidak ada yang namanya Naomi dalam sejarah yang dituliskan dalam Alkitab. Naomi akan menjadi seorang yang cuma namanya hilang dan gak ada lagi. Gak ada cerita lain. Tidak ada sejarah yang menjadikan Naomi, dari hidup Naomi keluarlah namanya keturunan yang dituliskan sebagai nenek moyang Tuhan. Ada orang-orang seperti Naomi. Mereka tetap tinggal di Moab dan tidak pernah terpikirkan untuk kembali ke tanah Bethlehem. Ibaratnya seperti seorang perempuan yang Alkitab mengatakan punya 10 dirham lalu hilang 1. Kalau dalam perumpamaan itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa perempuan itu mengambil pelita dan mengambil sapu lalu mencari si 1 dirham itu. Tapi orang seperti Naomi yang ada di Moab, hilang 1, hilang 2, hilang 3, hilang 4, sampai semua dirham yang dia punya bisa hilang semua. Saya beritahu, dirham yang hilang itu harus ditemukan. Tetapi ada orang-orang yang hilang 1 gak peduli, hilang 2 gak peduli, hilang 3 gak peduli. Nanti begitu sadar sudah hilang 9, baru sadar bahwa 9 dirham yang hidupnya telah dibangun oleh Tuhan, yang sudah dianugerahi oleh Tuhan, yang sudah dilatih dan ditempa oleh Tuhan. Kalau itu hilang belum tentu bisa kembali. Si perempuan itu mencari dirham yang hilang. Harusnya kita juga sama. Dirham itu harus dicari. Dirham itu harus ditemukan. Dan kalau kita menemukan dirham itu, maka kita harus bergembira dan mengundang komunitas bahwa dirhamku yang hilang sudah ditemukan. Dirham itu mempunyai nama. Dirham itu punya cerita. Dirham itu punya arti. Tiap-tiap orang Tuhan beri dirham dalam hidupnya. Tapi ada orang yang gak peduli. Dan ketika dirham itu hilang, gak punya satu niat untuk mencarinya. Yesus menceritakan tentang perempuan yang kehilangan dirham. Dan ketika dirham itu hilang seperti Naomi, ketika aku pergi dengan tangan penuh, sekarang aku pulang dengan tangan kosong. Maka pertama kali yang dilakukan oleh Naomi, kembali menjadi satu titik balik. Itulah yang dilakukan oleh Naomi. Apa yang menjadi titik balik bagi Naomi? Dia kembali. Kembali itu penting. Kembali itu adalah kata kunci utama dalam perjanjian baru. Seperti anak yang hilang. Anak yang hilang itu kata kuncinya adalah kembali. Apapun yang sudah dilakukan, seberapa jauh dia meninggalkan rumah bapaknya, anak hilang itu kembali. Dan kalimat kembali itu adalah kalimat yang mengubah. Kalimat itu yang menjadi titik balik dalam hidup kita juga. Kalau yang namanya Naomi itu gak kembali, kita tahu nama itu tidak akan pernah punya cerita lanjutan. Kita juga sama. Kalau kita gak pernah pulang, maka kita juga gak punya cerita lanjutan. Contohnya seperti Orpa. Ketika Orpa kembali kepada keluarganya, kepada bangsanya, kepada agamanya, Orpa gak pernah tertulis kembali. Tetapi yang namanya Rut mengikuti Naomi. Di situ adalah babak baru. Kembali adalah kata penting dalam Alkitab. Kembali itulah yang membuat Yesus Kristus mau mati bagi kita.